Oke, video kali ini kita mau bahas tentang teknik pernafasan. Ada dua yang mau kita bahas. Teknik pertama adalah teknik nafas biasa. Jadi pas kita fase mengeluarkan tenaga, kita buang nafas. Pas fase yang sebaliknya, kita tarik nafas. Teknik kedua adalah yang biasa kita sebut dengan breathe and brace. Atau bisa juga disebut dengan falsafah manuver. Jadi kita tarik nafas, kita isi rongga udara di perut, terus kita tahan, berikan external pressure. Ini bakal kita bahas demonstrasinya di belakang video. Kita sekarang mau bahas dulu kenapa pernafasan penting. Ditinjau dari perspektif teknik pertama, yaitu tarik nafas saat fase eccentric dan buang nafas saat fase concentric. Hasil penelitian ini mengatakan buang nafas saat kita mengeluarkan tenaga akan menghasilkan output tenaga yang lebih besar dibandingkan saat kita menarik nafas. Dan output tenaga saat kita buang nafas tidak berbeda jauh dengan saat kita menggunakan falsafah manuver. Paper ini mengatakan berhubung falsafah manuver meningkatkan tekanan darah mungkin tidak cocok untuk semua orang. Jadi dianjurkan untuk tetap pada teknik pertama. Tapi menurut gue sendiri, kekurangan dari paper ini adalah dia menggunakan gerakan isolation. Jadi bukan gerakan compound seperti bench press, squat. Sedangkan kita pas latihan kan masih didominasi dengan gerakan compound. Jadi paper ini agak kurang relevan kalau misalnya kita terapkan di latihan kita. Sedangkan paper kedua mengatakan falsafah manuver bisa membantu meningkatkan stabilitas dari tulang punggung. Saat kita mengangkat berat, seperti squat, hal paling penting yang perlu dijaga adalah stabilitas dari tulang punggung kita. Bayangin kalau kalian lagi squat dan core kalian lemas, core itu ibaratnya jembatan penghubung beban dari upper body ke lower body. Kalau jembatan ini lemas, apa yang terjadi? Badan kalian bakal menggulung, jatuh ke depan atau jatuh ke belakang. Jadi mengambil kesimpulan dari dua jurnal di atas, untuk gerakan heavy compound, lebih baik kita menggunakan falsafah manuver atau breathe and brace. Karena meningkatkan stabilitas core yang sangat penting untuk eksekusi gerakan compound dengan sempurna. Tapi kalau kalian punya masalah dengan tekanan darah, lebih baik kalian konsultasikan ke dokter dulu, jangan langsung digunakan. Sedangkan untuk gerakan isolation yang dilakukan dengan repetisi sedang atau tinggi, tidak perlu falsafah manuver. Cukup menggunakan pernafasan biasa. Contoh paling umum penerapan falsafah manuver adalah 3 gerakan: squat, deadlift, bench press. Apakah gerakan selain 3 di atas nggak boleh menggunakan falsafah manuver? Ya nggak juga, free weight compound itu banyak banget. Barbell row, barbell overhead press, front squat juga boleh digunakan falsafah manuver. Intinya adalah falsafah manuver sangat cocok untuk gerakan yang tujuannya adalah external focus. Jadi fokus gerakan ada di mengangkat beban seberat-beratnya, tapi dengan form dan teknik yang tetap terjaga. Sedangkan untuk gerakan internal focus, yang artinya adalah fokus gerakan ada di mind-muscle connection, falsafah manuver ya nggak terlalu perlu, bukan nggak boleh, tapi tidak perlu. Seperti yang ditunjukkan hasil jurnal tadi, tidak ada perbedaan signifikan pada output tenaga dengan falsafah manuver atau buang nafas seperti biasa. So, sekarang kita mau demonstrasi teknik pertama. Kita mau demonstrasi dengan bicep curl dan side raise. Kita tarik nafas melalui hidung saat fase otot memanjang alias pas kita kontrol beban turun. Kita buang nafas melalui mulut saat fase otot memendek alias pas kita ngangkat dumbbell tersebut. Demonstrasi breathe and brace atau falsafah manuver. Cara kerjanya adalah kita isi dulu volume udara di perut kita. Tarik nafas melalui hidung, terus isi udara ke perut, bukan ke dada, ke perut. Setelah kita isi volume udara di perut, kita berikan extra pressure dari otot transverse abdominis kita. Kita tekan ke dalam. Jadi ibaratnya balon, kita isi dulu udara, baru kita press ke udara. Yang salah adalah kalau misalnya kalian nggak tarik nafas ke perut, kalian tarik nafasnya ke dada. Kalian tarik nafas ke dada, kan volume udara di perut nggak mengembang. Volume udara nggak mengembang, tapi kalian berikan external pressure. Ini juga nggak akan begitu kuat. Dan sama juga dengan kalian isi udara udah masuk ke perut nih. Tapi kalian nggak kasih external pressure dari transverse abdominis. Ini juga nggak efektif namanya. Jadi, salah satu kekurangan dari menggunakan lifting belt untuk pemula adalah mereka belum tahu cara menggunakan transverse abdominis untuk memberikan external pressure ke perutnya. Jadi, squat kalian masih belum bisa, deadlift masih belum bisa, udah pakai lifting belt. Ini salah satu kesalahan yang paling fatal. Jadi, kalian harus pastikan kalian bisa latihan squat, deadlift tanpa belt untuk 1-2 tahun. Belajar dulu cara kontraksi manual pakai transverse abdominis. Kalau misalnya beban angkatan kalian udah kuat, kontraksi manual udah nggak kuat buat menahan, memberikan external pressure lagi, nah kalian boleh menggunakan lifting belt. Nah, penerapannya adalah untuk gerakan seperti straight arm pullover, cable fly, side raise.
Umumnya gerakan ini cukup menggunakan teknik pernafasan pertama, yaitu tarik nafas saat fase isentrik dan buang nafas saat fase konsentrik. Karena tidak memerlukan stabilitas pada core yang tinggi seperti saat kita melakukan bench press atau squat. Ya kalau mau pakai falsafah manuver juga boleh. Kalian bisa gunakan untuk melakukan force rep. Jadi pas udah nggak kuat, kalian boleh coba ngelakuin falsafah manuver untuk cable fly atau side raise. Kalian bakal bisa dapat 2 atau 3 repetisi lagi. Oke, so hari ini kita bahas tentang teknik pernafasan. Semoga video ini cukup jelas. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan lebih lanjut atau punya masukan untuk video-video kita, kalian boleh tulis di komen box di bawah. Dan jangan lupa untuk di subscribe dan like bagi pendatang baru. Oke, thanks for watching. See you next time.